Hai Sidultuber, untuk menaikkan popularitasnya, setiap perusahaan akan menambahkan fitur-fitur yang tak biasa pada sebuah produk buatannya. Mereka melakukan berbagai cara agar produknya tetap laku dan diminati oleh para konsumen. Nah, fitur yang ditambahkan biasanya untuk keamanan produk tersebut. Uniknya nih, fitur-fitur keamanan sebuah produk ini sangat di luar akal manusia. Sampai-sampai nih guys, kadang kita tak mengetahui kalau ada fitur itu pada sebuah produk yang kita beli. Contohnya nih, mesin fotokopi atau kamera ponsel. Pasti kalian bingung, fitur keamanan apa yang ada di dua benda tersebut? Karena jika difikirkan, benda seperti itu apa yang perlu dicurigai dan diamankan? Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, mari tonton terus video ini sampai habis. Anti pembajakan video game. Masalah yang selalu jadi momok dalam industri video game adalah pembajakan. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi, baik developer maupun publisher telah berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan menerapkan berbagai tindakan anti pembajakan. Nah, hal inilah yang diterapkan dalam game Crisis Warhead. Crisis Warhead merupakan entry lanjutan dari game Crisis pertama yang menampilkan teknik anti pembajakan. Menariknya, sistem anti pembajakan ini terbilang lucu. Game ini memang memiliki versi Secure ROM yang secara digital akan mengautentikasi apakah game tersebut asli atau bajakan. Namun, hal itu bukan kelebihan utamanya. Ada yang lebih menarik dari cara anti pembajakan ini. Jika ketahuan game yang dimainkan adalah bajakan Suritek selaku developer, menghukum pemain dengan membuat senjata para pembajak selalu menembaki ayam di sekitar. Bukannya membunuh lawan, pemain bajakan malah membunuh ayam yang selalu ditampilkan oleh Suritek. Jadi tentu saja, hukuman semacam ini secara tidak langsung membuat Warhead jadi mustahil untuk ditamatkan. Kamera ponsel Jepang. Jika kalian pernah memakai smartphone buatan Jepang, pasti kameranya tidak bisa di silent atau tidak bisa dihilangkan suara cekreknya saat memotret. Tidak peduli walau kalian menggunakan mode senyap, silent, vibrate atau apapun, suara itu pasti terdengar nyaring. Bahkan jika kalian mencoba mengecilkan suara lewat tombol volume, situasi ini tentu saja akan membuat ketidaknyamanan untuk beberapa kondisi. Namun itulah yang akan terjadi saat kalian memotret dengan kamera dari HP Jepang. Kenapa begitu? Ternyata pada saat awal munculnya smartphone di Jepang, warga menggunakannya untuk memotret foto dan merekam video tidak senonoh seperti tampilan celana dalam wanita yang memakai rok di kereta api. Sehingga para produsen smartphone menciptakan fitur ini. Tidak ada telepon seluler di Jepang yang memiliki kemampuan mematikan suara shutter kamera secara bawaan. Jadi jika kalian menggunakan HP asal pasar Jepang dan berpikir untuk memotret secara diam-diam, lupakan saja. Hal itu tidak akan pernah terjadi. Sistem keamanan Nintendo. Siapa yang masih suka main Nintendo? Pencinta Jepang dijamin masih sering memainkannya. Berbicara Nintendo, apa kalian pernah mengetahui rasa dari cartridge atau kaset game ini? Lah, tapi ngapain juga ya kita nyobain rasa dari cartridge? Jangan salah guys, pencinta game ini bukan hanya dari kalangan remaja saja, tapi juga anak-anak. Oleh karena itu, jika kalian menjilat bagian cartridge dari game ini, pasti rasanya akan sangat aneh. Bahkan para YouTuber yang kepo dengan rasa cartridge ini mengatakan, jika rasa yang dihasilkan dari cartridge ini adalah rasa terburuk yang pernah ada. Jika kalian bertanya, apa hubungannya antara anak kecil dengan citra rasa cartridge yang sangat tidak enak? Jawabannya adalah sebuah bentuk keamanan untuk anak kecil. Rasa tak enak pada cartridge ini disengaja agar anak kecil tidak asal memasukkan cartridge ke dalam mulutnya. Dan dengan rasa yang buruk ini, otomatis anak kecil akan memuntahkan langsung yang mereka masukkan ke dalam mulut tadi.
membuat mereka jerah untuk ingin mencoba memakan benda tersebut. Cara ini bisa saja untuk efektif mengatasi kebiasaan anak-anak yang ingin mencicipi segala benda yang ada di hadapannya, khususnya benda-benda kecil seperti cat treat ini. Coba deh dicoba kalau kalian kepo sama citra rasa luar biasa cat treat ini. Fitur keamanan mesin fotokopi. Sekarang tempat fotokopi dapat dijumpai dengan mudah. Semakin menjamurnya tempat fotokopi juga sejalan dengan kebutuhan manusia yang selalu membutuhkan mesin fotokopi. Entah itu untuk fotokopi KTP, surat-surat penting, atau bahkan berkas skripsi yang banyaknya hingga segudang. Fotokopi hal-hal seperti itu memang lumrah kita jumpai ya guys. Tapi pernahkah kalian berpikir untuk memfotokopi uang? Ya, mungkin jika semua orang mempunyai pemikiran yang sama, pasti semua berlomba untuk memfotokopi uang agar banyak uang tanpa capek bekerja. Tapi tenang guys, hal itu ternyata sudah dipikirkan matang-matang oleh pihak produksi mesin fotokopi. Setiap mesin cetak telah diprogram untuk tidak memudahkan pelaku kejahatan atau pemalsuan uang. Di dalam mesin cetak ada fitur untuk mendeteksi bahwa objek yang di-scan itu adalah uang. Jadi saat uang dimasukkan ke dalam mesin fotokopi, maka hasilnya akan bergaris-garis. Atau dengan kata lain, gambar yang dihasilkan tidaklah sempurna. Hal itu dilakukan mesin fotokopi dengan cara mendeteksi pola garis yang ada pada uang. Hal ini telah dibuktikan oleh beberapa YouTuber yang kepo dengan gambar uang yang dihasilkan mesin fotokopi. Ternyata tak hanya mesin fotokopi saja guys. Bahkan Photoshop pun juga memiliki fitur tersebut. Saat uang di-scan dan di-input dalam Photoshop, akan muncul peringatan yang mengidentifikasi tentang larangan hukum dalam mencetak uang. Bahkan aplikasi Photoshop juga mendadak hang dan tidak bisa diutak-atik ataupun di-close. Hanya bisa dikeluarkan melalui Task Manager saja. Canggih banget kan guys? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.